Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para cerita di luar nalar. Balik lagi sama gua Irfan di podcast cerita di luar nalar. Malam ini gua dapat satu cerita menarik dari referensi temen gua. Ini kisah nyata. Cerita ini ditulis oleh Kak Ian 001, berjudul Bangku Kosong. Hari ini, tepatnya kelulusan kami, sekolah mengadakan acara kelulusan dan perpisahan kelas 12 yang diadakan di lapangan sekolah. Acara sendiri berlangsung ramai dan ada banyak hiburan, seperti menari, grup band, pidato dari adik kelas, pertunjukan drama, menyanyi, dan lain-lain. Di sini, aku duduk di depan kelas untuk menikmati acara tersebut, ditemani teman-temanku. Tidak sengaja, aku mendengar percakapan antara kakak kelas dengan temanku, Andre. Kalian kan udah mau naik kelas nih. Terus kalau masuk ke kelas kita, pesan kakak cuma satu. Itu di barisan paling belakang pojok, dekat dinding bagian kanan ada bangku kosong. Tolong jangan dipindah atau dipakai ya, ucap kakak kelas itu. Emangnya kenapa kak? Ucap Andre. Gak apa-apa, udah ikutin aja aturannya, ucap kakak kelas yang tidak ingin menjelaskan. Oke kak, pesannya bakal diinget nih, ucap Tony yang kebetulan juga berada di situ. Setelah acara kelulusan selesai, kami semua pun diliburkan selama 3 hari. Selama liburan, terkadang aku kangen dengan teman-teman. Sesekali aku menelpon mereka, melepas rasa kangen pada mereka. Di SMA, aku baru merasakan yang namanya pertemanan dibandingkan saat aku SMP. Walau banyak teman, tapi aku lebih memilih sendiri. Entah kenapa, aku juga tidak tahu alasannya. Tapi tetap aku tidak melupakan sahabat setiaku Dion dan Sanjaya yang selalu menemaniku di kala susah dan senang. Tidak terasa sudah 3 hari aku libur sekolah. Hari ini waktunya aku masuk kembali ke sekolah, meninggalkan kelasku yang lama dan menepati kelas yang baru. Di sekolahku sendiri, kelas IPA hanya ada 1 kelas. Lain halnya dengan kelas IPS yang ada 2 kelas dan dibagi menjadi 2, yaitu IPS 1 dan IPS 2. 3 hari telah berlalu. Hari ini aku kembali masuk ke sekolah dengan kelas baru. Saat pertama kali aku memasuki kelas IPA, aku merasakan hal yang agak aneh. Tapi tidak aku pedulikan. Mungkin itu karena aku baru pertama kali memasuki kelas itu. Itulah yang aku pikirkan. Tapi aku merasa penasaran dengan pesan kakak kelas 3 hari yang lalu. Aku memilih tempat duduk di bagian belakang, tepat di dekat bangku kosong itu. Karena posisi bangku itu di sudut tembok bagian kanan, dan sepertinya bangku itu sudah sangat lama tidak ada yang mendudukinya. Terlihat dari banyaknya debu yang menempel di bangku itu. Belpon berbunyi, tanda akan mulai pelajaran. Guru pun sudah memasuki ruangan dan mulai menjelaskan pelajaran. Saat di tengah pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba saja bangku kosong itu bergerak dan menimbulkan bunyi. Semua siswa pun terdiam, sampai guruku yang sedang menjelaskan pelajaran pun ikut terdiam. Saat itu aku menoleh ke bangku itu. Aku mulai merasakan kehadiran seseorang di bangku itu dengan baju seragam, rambut terurai menutupi wajahnya, tapi wajahnya masih samar-samar. Kulihat parasnya yang sebenarnya cantik, tapi pucat terlihat samar-samar. Setelah aku melihatnya, aku mencoba untuk tidak mempedulikannya. Aku mencoba untuk fokus kembali belajar.
Sesekali temanku Tari yang duduk di sampingku merasakan merinding. "Lan, kamu merasa merinding nggak?" ucap Tari. "Enggak ah, biasa aja," ucapku sambil menulis tulisan di papan tulis yang ditulis oleh Pak Guru. "Ah masa Lan, kamu nggak ngerasain?" ucap yang sedikit bingung. "Iya beneran, dah ah nggak usah terlalu dihayati, lebih baik lanjutin nulisnya," ucapku sambil meyakini. Beberapa hari masuk di kelas itu, aku sudah mulai bisa melihat kehadirannya dan mengalami hal yang aneh-aneh, tapi tidak dengan teman-temanku. Pernah sewaktu dikala aku masuk terlalu pagi dan belum ada teman-teman yang masuk, hanya aku sendiri. Lalu aku buka pintu kelas, aku melihat siswa itu duduk di bangku dan menundukkan kepalanya dengan rambut yang hampir menutupi wajah. Tapi masih bisa aku melihat wajahnya, lalu aku menuju bangkuku dan menyapanya. "Selamat pagi," ucapku. Siswa itu tidak bersuara sedikit pun, hanya terdiam dan menolehku sambil tersenyum. Senyum yang mengerikan menurutku. Lagi-lagi keanehan muncul kembali di bel berbunyi. Menandakan waktu pelajaran akan dimulai dan kami semua mulai fokus belajar. Aroma wangi melati bunga muncul, wangi sekali. Baunya memenuhi isi kelas. Tidak cuma aku, teman-teman yang lain pun mencium baunya. Dan ada teman yang sempat menyuarakan bau wangi tersebut. "Kok kelas ini jadi bau bunga melati ya?" ucap Tony. "Iya, aku juga menciumnya," ucap Eka. "Iya, aku juga," ucap Andre. Kelas hampir gaduh, lalu Pak Guru mencoba menenangkan kami. "Ya sudah, tidak usah diraukan. Biar kalian fokus, Bapak kasih tugas kerjakan kimia halaman 1-2 tentang bilangan oksidasi." "Ya Pak," ucap Eka dan Tari. "Dan kumpul hari ini, Bapak kasih waktu sampai mata pelajaran usai," ucap Pak Guru sambil berdiri meninggalkan ruang kelas dan menuju kantor guru. "Aduh, tugas lagi," ucapku kepada Tari. "Aku lihat jawabanmu aja, soalnya aku tidak bisa jawab," ucapku kepada Tari. Kebetulan Tari siswa yang paling pintar di pelajaran kimia. "Iyalah, gampang," ucapnya. Setelah semua teman-teman fokus mengerjakan soal, termasuk aku juga, tiba-tiba Tari berperilaku aneh. "Apaan sih Lan?" ucap Tari. "Kenapa emangnya?" ucapku yang bingung. "Kamu tadi mencolek aku," ucap Tari. "Nggak ada ah," ucapku sambil berusaha meyakinkannya. "Masa sih Lan? Terus siapa tadi yang mencolek lenganku?" ucap Tari yang mulai takut. "Ah, mungkin halusinasi kamu aja," sahutku mencoba menenangkannya. "Ah, masa sih Lan?" ucap Tari yang masih sedikit bingung. "Ya udah, kerjakan aja tugasnya, bentar lagi nanti habis waktunya," ucapku sambil mendesaknya. Iya Lan, bentar lagi kelar nih." Aku sedikit penasaran dengan ucapan Tari. Aku bertanya kepada Dion. Dari dalam hati terkadang Dion itu suka jahil. "Kamu jahilin Tari," ucapku dalam hati. "Nggak ada Lan, aku nggak ada jahilin sama Tari," ucap Dion sambil meyakinkan aku. "Terus siapa ya?" ucapku yang bingung. Lalu aku menoleh ke bangku kosong. Terlihat siswa itu menunduk sambil tersenyum. Melihatnya seperti itu membuat aku yakin dia yang menjahili Tari. Sebenarnya siswa itu tidak mengganggu seperti jin-jin jahat lainnya yang membuat kesurupan, menampakkan wajah yang mengerikan dan lain-lain. Hanya saja dia lebih jahil kepada teman-temanku. Pernah suatu hari semua berfoto di dalam kelas. Waktu itu wali kelas kami kebetulan membawa kamera foto dan kami disuruh berbaris di depan papan tulis untuk mengabadikan momen tersebut. Di situ cuma aku saja yang tidak ikut karena memang dari dulu aku tidak suka foto. Setelah semua teman-teman difoto dan belum cetak hasil fotonya, hampir 1 minggu foto pun jadi. Kami semua penasaran melihat hasilnya, tidak denganku. Karena di foto itu aku berpikir tidak ada fotoku.
Tiba-tiba Tari membawa 2 lembar foto dari wali kelas. Seluruh kelas pada berebutan ingin melihat foto tersebut. Setelah mereka melihat dengan teliti dan ada foto yang aneh dari 2 foto itu, hanya 1 foto saja yang aneh. Semua melihat ada 1 siswi yang ikut berfoto. Di belakang wajahnya tidak terlalu jelas, samar-samar. Semua teman mulai panik dan aku juga belum melihat foto tersebut. Akhirnya Lucy membawa foto itu kepadaku. "Lan, kamu gak mau lihat fotonya?" ucap Lucy. "Enggak ah, males. Kan gak ada aku juga," ucapku kepada Lucy. "Coba kamu lihat deh, ada yang aneh. Semua total siswa ada 23. Kenapa jadi ada 24? Terus ini wajahnya samar, Lan. Ini bukan wajah teman kita, Lan," ucap Lucy sambil menjelaskan. Mendengar ucap Lucy membuatku menjadi penasaran dan ingin melihat. Setelah melihatnya, aku pun kaget dibuatnya. Ternyata benar yang dibilang Lucy, dan aku lihat wajah siswi itu di foto. Ternyata wajahnya sama dengan siswi yang sedang duduk di bangku kosong itu. "Oh, iya benar apa katamu. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin dia juga mau ikut berfoto," ucapku sambil ketawa. "Kamu ini, Lan, malah bercanda," sahut Lucy dengan kesal. Setelah kejadian foto itu, teman-teman mulai tahu sosok yang duduk di bangku kosong dan menambah suasana kelas menjadi mencekam ketika sedang sendirian. Hingga pada suatu hari aku sempat tertidur di kelas pada jam istirahat. Entah kenapa pada saat itu mataku sangat mengantuk berat. "Kak, aku mau tidur dulu ya, ngantuk banget nih. Nanti bangunin aku istirahat kalau udah selesai," ucapku kepada teman-teman. "Kamu gak ke kantin, Lan?" ucap Eka. "Enggak, aku males, aku ngantuk," ucapku sambil menguap. Akhirnya aku pun tertidur dan bermimpi aneh. Seakan-akan aku flashback kejadian seseorang. Aku berada di kelasku, lalu aku melihat siswi yang duduk di bangku kosong itu. Di dalam mimpiku, bangku kosong itu diduduki oleh seorang siswi dan ada mejanya. Aku melihat guru sedang memberi mata pelajaran, tetapi aku tidak mengenali guru tersebut. Dan tiba-tiba siswi itu mengusap-usap perutnya. Setelah beberapa menit, siswi itu meminum banyak obat. Teman sebangkunya tidak tahu apa yang dilakukan setelah itu. Dia meminta izin untuk ke kamar mandi, tapi entah kenapa dia lama sekali di kamar mandi. Guru pun menyuruh teman sebangkunya untuk memanggil. Setibanya di kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi dikunci di dalam. Temannya mulai panik dan kembali ke kelas memberitahukan guru dan teman-temannya. Lalu semuanya menuju kamar mandi. Pak guru dan teman lelakinya membantu untuk mendobrak kamar mandi. Ternyata setelah berhasil didobrak pintu tersebut, terlihat siswi itu tidak sadarkan diri dengan mulut yang penuh busa. Akhirnya siswi itu dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya dia tidak tertolong. Aku terkejut dan terbangun dari tidurku. Aku bingung dengan mimpi itu. Aku mulai bertanya kepada Dion, kenapa mimpi itu sebuah penjelasan atau hanya bunga tidur? Setelah aku menceritakan semua kepada Dion, "Apa yang baru saja kamu mimpikan itu memang terjadi, Lan," ucap Dion. "Tapi aku bingung, kenapa dia melakukan semua ini?" ucapku penasaran. Bel berbunyi. Waktu istirahat telah usai, tapi mata pelajaran fisika bapaknya tidak masuk, dan guru lain yang menyuruh kami untuk mencatat tulisan yang ada di papan tulis. Karena tulisannya Tari bagus, jadi dia yang bertugas menulis di papan tulis. Aku mulai menulis, tapi sesekali aku kepikiran tentang mimpiku. Jadi aku mulai kembali berbicara dengan Dion di dalam hati. "Aku masih kepikiran Dion mimpi yang tadi," ucapku dalam hati sambil menulis. "Coba kamu tanyalan kepada siswa itu," ucap Dion. "Kok aku sih yang nanya? Kamu harusnya yang nanya. Sudah dari awal kamu masuk ke kelas ini, tapi tidak mau bilang, cuma diam saja," ucap Dion. "Ya udah, kalau gitu aku bertanya dengannya. Semoga aja ada jawabannya,"
ucapku yang ragu. Aku mulai memberanikan diri berbicara melalui hati dengan siswa itu, tapi tidak mau menjawab apa yang terjadi. Tapi anehnya, aku diberi gambaran di pikiranku. Aku seolah-olah melihat tentang kehidupannya. Ternyata siswi itu adalah siswi terpintar di kelas itu. Dia dibutakan oleh cinta dan memberi seluruhnya untuk laki-laki. Dan ternyata laki-laki itu adalah teman sekelasnya sendiri. Hidupnya hancur setelah dia mengetahui kalau dia hamil. Dia yang dulunya periang, suka berkumpul-kumpul dengan temannya, bercanda bersama dengan teman-temannya, sekarang hanya diam dan selalu menyendiri. Dia berusaha menjelaskan apa yang dialami kepada kekasihnya, tapi kekasihnya tidak mau tahu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba Eka mengagetkan lamunanku. Ngelamun aja, bukannya nulis, ucap Eka. Duh, ngagetin orang nih, ucapku. Ya ini mau nulis. Aku menoleh ke bangku kosong itu dan melihat siswi itu menunduk sambil tersenyum. Mungkin di kelas ini banyak kenang-kenangan dia bersama teman-teman di saat dia masih hidup. Dan aku seperti merasakan kesedihan yang teramat sangat di hati. Mungkin saja rasa itu dari dia dan ucapan hatiku yang membuatku tersentuh. Andai saja aku tidak melakukan hal ini dengan dia, mungkin aku bisa membangkitkan orang tuaku, ucapnya dalam hatiku. Setelah kejadian itu, aku tidak merasa takut lagi, dan teman-teman juga sudah mulai terbiasa melihat keanehan-keanehan di kelas. Oke, buat bala cerita di luar nalar, mungkin itu salah satu kisah nyata yang Kak Ian 001 tulis buat kita. Semoga apa yang sudah gue bacain cukup bikin merinding dan ada satu pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang sudah dibuat oleh Kak Ian 001. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.